Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Sobat Panji. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Anita di live Instagram Puskesmas Polowijen Lebih Dekat. Di mana live Instagram ini rutin kita lakukan setiap hari Jumat. Dan kita menghadirkan narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya. Ya. Halo, selamat pagi dengan Siak Haren. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di live Instagram Puskesmas Polowijen Lebih Dekat. Jadi untuk Sobat Panji yang baru mengetahui apa sih live Instagram Puskesmas Polowijen Lebih Dekat, jadi kegiatan ini adalah kegiatan kami yang kami lakukan di masa pandemi agar informasi dan juga edukatif yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa kami fasilitasi. Seperti hari ini kita akan live bersama divisi tropik infeksi FKUB. Untuk kali ini kita akan melakukan live Instagram dengan Dr. Dewi Indiastari, SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit RSSA Kota Malang. Untuk tropik infeksi sudah bergabung, terima kasih. Selamat pagi semuanya, selamat bertemu di Puskesmas Polowijen Lebih Dekat. Hari ini kita akan membahas tentang, aku konfirm nih, aku positif. Kira-kira kapan saya bisa dinyatakan untuk lepas isolasi mandiri? Hari ini kita akan membahas tentang hal tersebut bersama Dr. Dewi Indiastari, SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Saiful Anwar dan tergabung di divisi tropik infeksi dari FKUB. Nah, karena beliaunya sudah bergabung, mari kita invite. Terima kasih buat Ida Meita yang sudah bergabung. Terima kasih buat Fikri yang sudah bergabung di kegiatan hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Waalaikumsalam. Halo Mbak Anita, selamat pagi. Selamat pagi dokter. Sehat hari ini dokter? Sehat, alhamdulillah. Oke, udah. Alhamdulillah. Oke. Long weekend kita tetap di rumah saja ya dokter ya. Ya, betul. Terima kasih undangannya. Maaf, libur-libur kita harus ada petik kerja ya. Kami dari Puskesmas Ngobrol. Polowijen dokter dengan sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman dari divisi tropik yang udah mau sharing bersama kita di Puskesmas Polowijen Lebih Dekat. Jadi sebelumnya kami perkenalkan dulu dokter, kegiatan live Instagram kami insya Allah kami lakukan rutin setiap hari Jumat. Di mana kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat lebih dekat karena kita untuk zaman pandemi ini media sosial lagi menjadi salah satu platform yang benar-benar digandrungi ya dokter ya. Terima kasih untuk Dokter Dewi dan mungkin sedikit informasi untuk teman-teman di divisi tropik infeksi ini juga ada konten yang cukup menarik. Saya sangat tertarik dengan konten ada apa dengan COVID ya dokter ya. Iya, Luar biasa sekali. masih vakum sebentar lah, sedikit lagi. Tapi hasil-hasil live-nya sudah bisa kita lihat ya dokter ya. Jadi mungkin teman-teman dari Sobat Panji yang ingin mengetahui apa sih AADC versi tropik infeksi itu bisa nih di follow Instagramnya dan kita cari tahu tentang macem-macem tentang COVID ya dokter ya. Nah dokter, seperti tema kita hari ini yaitu tentang isolasi mandiri karena banyak sekali juga teman-teman kami ataupun pasien-pasien kami itu yang bingung dengan saya ini apa sudah sembuh kok udah selesai isolasi mandiri karena dinyatakan selesai lepas pantau nih kayak dua mata koin nih dokter. Ada satu orang yang merasa aku masih bergejala nih apa masih merugikan orang lain atau bagaimana, ataupun ada satu lagi sisi yang dimana I'm ready, aku sehat, harusnya dari awal aku udah selesai lepas pantau nih. Jadi mungkin bisa dijelaskan dokter kapan nih kami bisa dikatakan lepas pantau. Oke,
Ya, terima kasih Mbak Anita. Sebenarnya kalau kita ngomong COVID ini banyak sekali ya aspeknya ya. Tidak hanya masalah penyakitnya, tapi sebenarnya lebih kepada non teknis ya, non medis lah istilahnya. Non medis, jadi mulai kapan isolasi, kemudian stigma itu yang memang masih ya untuk sama ini. Dulu HIV ya, dulu HIV yang Ya, betul. stigma, tapi sejak adanya pandemi ini memang mengarah ke COVID. Jadi orang batuk aja, orang kecil langsung COVID nih gitu ya. Udah sana-sana pulang aja seperti itu. Tapi memang untuk yang bab isolasi mandiri ini memang banyak hal yang eh, tanda petik ada yang memang pada saking ini ya takutnya ya, jadi memang sampai berapa lama masih isoman gitu ya. Ada yang sampai oh aku sudah kok dan aku nggak apa-apa nggak ada gejala meskipun belum 10 hari belum ini. Yang penting aku nggak malah justru kadang ada isoman itu yang dia jalan-jalan ya karena sebenarnya karena libur dia nggak ada gejala OTG dulu ya bahasanya atau sekarang tanpa gejala asimptomatis kasus konfirmasi tapi malah ya beli makan itu masih sangat banyak dijumpai ya. Jadi sebenarnya kita pahami dulu bahwa isoman isolasi sebenarnya bukan isoman ya isolasi diri yang sekarang jadi ada isolasi mandiri ada isolasi di fasiankes ya baik itu di safe house ataupun di rumah sakit itu tujuannya adalah untuk meminimalisir kontak sebenarnya. Jadi kalau termasuk dalam sisi surveillance juga kalau nggak salah, jadi setelah dia apa namanya dinyatakan positif terkonfirmasi dengan saat ini dengan PCR, mungkin ada panduan lagi dengan swab antigen, tetapi ini tujuannya untuk meminimalisir kontak agar dia tidak menyebarkan menularkan kepada orang lain termasuk di keluarganya. Nah, beberapa pedoman Kemenkes memang ada beberapa revisi, tapi yang terakhir, yang kelima ya, itu adalah menyatakan bahwa tanpa gejala itu 10 hari isoman selesai. Dan kalau ada gejala bisa ditambah 3 hari setelah bebas gejala atau sekitar mungkin 14 hari atau sebenarnya 3 hari bebas gejala. Gejala apa aja ya? Gejala apa aja sih? Itu termasuk demam, Hmm. gejala saluran pernafasan atau mungkin gejala ini anosmia, agnosia seperti itu. Jadi kalau masih ada gejala seperti itu walaupun ya, tapi sekarang sih kebanyakan eh, misalkan ingin cek ulang, cek swab, misalkan cek swab mandiri diulang ternyata negatif, tapi masih ada gejala, memang caranya sih masih isolasi. Hmm. Gitu ya dokter. Jadi gini dokter, tadi berarti kalau untuk yang OTG sendiri itu kan bisa 10 hari lepas pantau ya dokter ya. Lepas pantau, kemudian untuk tadi yang dia bergejala mulai dari sedang, ringan, ataupun gejala berat, itu kan ada tadi kalimat yang harus digarisbawahi adalah 3 hari bebas gejala. Berarti dia bisa lebih 10 hari, lebih 14 hari. Bisa begitu ya Iya, dokter ya? iya. Oh, berarti yang Betul. harus kita Hanya garis bawahi adalah bebas gejala ya dokter ya. iya, untuk yang ada gejala ringan, Hmm. sedang, kalau berat kan dari pedoman Kemenkes bisa disyaratkan di swab ulang kembali kalau memang dia Betul. COVID-nya berat atau critical ill. Tapi itu pun kalau misalkan di swab ulang kembali setidaknya 3 kali pemeriksaan saat dirawat. Jadi tidak ada yang sebenarnya itu tidak yang swab ulang berkali-kali. Cuman ada beberapa misalnya ini ya perusahaan atau tempat orang tersebut bekerja itu memang menghendaki ada yang harus sampai negatif gitu ya harus negatif sekian kalau memang Hmm. pedoman yang lama itu ada yang negatif 2 kali ya cuman yang Hmm. terbaru ini sebenarnya dia lebih singkat karena apa karena berdasarkan CDC dan WHO itu juga misalkan bahwa setelah menurut penelitian ya jadi setelah 14 hari Hmm. berikutnya kuman akan virus corona ini akan less atau penularannya sangat kecil atau hampir tidak ada. Hmm. Oh, berarti untuk swab follow up itu untuk saat ini itu hanya untuk yang setelah dari rumah sakit ya dokter ya, atau yang dia kriterianya adalah kriteria berat gitu. Kriteria berat, Mbak Anita. Jadi kalau kriteria ringan Hmm. atau sedang, misalkan misalkan contoh nih ya, rumah sakit darurat ya, atau Hmm. rumah sakit non-rujukan atau dari sebos misalkan, memang tidak akan di swab ulang. Gitu. Kalau memang critically Hmm. ill, memang untuk swab ulang memang ada tempat di situ. Hmm.
Berarti swab ulang itu tergantung dengan kebutuhan dan keperluan ya dokter ya. Contoh nih kalau memang suatu instansi mewajibkan kita untuk masuk dengan kondisi di sini adalah yang kita bahas adalah tentang OTG kriteria sedang ya dokter ya. Itu kalau memang secara administrasi dari kantor ataupun dari lingkungan itu meminta harus negatif, berarti baru kita melakukan follow up G. Tapi kalaupun tidak diperlukan secara itu, follow up sebetulnya sudah tidak perlu ya. Hanya follow up dilakukan untuk kasus yang dia berat. Iya, iya betul. Jadi Oh, akhirnya iya, orang dokter. tersebut bila diminta oleh kantor maka akan swab mandiri kayak gitu. Misalkan dari dosen atau akhirnya seperti itu kebanyakan. Oh, iya dokter. Saya ini sebetulnya tertarik dengan kata kalimat tadi yang dokter 3 hari bebas gejala karena kalau pasien yang kami pantau itu yang dihitung itu harinya ya dokter ya. Jadi kadang-kadang kalau kami pemantauan, saya lepas kapan ya Mbak ya? Eh, Kalau kami sih 10 hari sampai 14 hari ya Bapak ya. Terus nanti kalau udah mendekati hari-hari terakhir itu udah ngepus lagi. Kami kapan ini lepasnya ya? Jadi kami kayak ditagih utang gitu dokter. Kapan lepasnya? Berarti yang harus dipahami bahwa untuk yang bergejala, gejala ringan itu 3 hari bebas gejala ya dokter. 3 hari. 3 hari bebas gejala ya dokter ya. Ya. Terus dokter nih, kalau seandainya eh, kan kadang-kadang kalau kita lepas pantau itu ada surat keterangan ya dokter ya, yang sering ditanyakan sama pasien. Karena ini berarti warga sih sebetulnya kalau gini nih, warga ataupun lingkungan yang menyatakan bahwa kenapa tulisannya surat keterangan sehat, bukan surat keterangan tidak COVID. Itu bagaimana dokter? Ya, sebenarnya kalau yang contoh dari Kemenkes juga sih itu suratnya adalah surat bebas apa namanya selesai Hmm. isolasi dan juga dalam kondisi sehat, artinya tidak ada gejala. Kalau kita menuliskan di situ tidak atau tidak COVID ya saat ini berarti kita harus mempersiapkan sedangkan dasarnya adalah pemeriksaan ulang yaitu bisa swab PCR atau mungkin swab antigen saat itu gitu. Jadi tapi itu kan tidak sesuai ini ya doman ya. Tapi kalau misalkan selesai isolasi biasanya suratnya selesai isolasi bisa mendapat sertifikat untuk yang misalkan contoh di lapangan itu mendapat sertifikat selesai isolasi kemudian apa namanya tidak ada tulisan bebas COVID ya karena itu kita harus Hmm. dengan dasar pemeriksaan ulang dan kita tidak melakukan Oh, iya yeah, dokter ya. Berarti kalau mau bebas COVID berarti hanya bisa dipastikan dengan pemeriksaan PCR ya dokter ya. iya betul. Dokter itu kalau kita sudah dinyatakan sembuh nih 14 hari mungkin ya dokter ya. Itu kenapa kok kita masih kadang-kadang masih ada gejala ya dokter ya? Kan katanya tuh virus cuma ada 10 hari itu tapi kadang-kadang reaksi tubuh bahkan saya punya pasien ya dokter ya. Anosmianya tuh 2 sampai 3 bulan dokter. Iya Itu kenapa iya ya dokter ya? memang jangankan yang gejala berat ya gejala ringan pun kadang juga kita ada saat namanya sequel ya gejala sisa. Jadi gejala sisa itu bisa saja timbul karena memang satu ya reaksi imun atau mungkin memang masih COVID ini viral ini ternyata menimbulkan apa ya bekas ya tanda petik ya dalam tubuh kita. Misalnya saja ini contoh pasien dengan gejala pneumonia gitu ya saat foto ulangan terus masih ada gambaran flag atau yang namanya kita gambaran pneumonia viral ya atau gambaran uh, apa itu namanya opacity, ground glass opacity misalnya seperti itu. Nah itu pasti akan masih akan belum akan tidak hilang dalam waktu yang dekat. Ya, itu wajar karena memang dasarnya ini sebenarnya kerusakan dari apa namanya dari sel terkecil itu dari alveolinya itu sebenarnya kerusakan termasuk mungkin di hidung ada kerusakan epitel dan sebagainya karena ada proses inflamasi karena COVID itu tadi. Jadi adanya gejala sisa ini karena memang sel-sel kita memang tanda petik itu belum langsung hari ini sembuh besok ganti sel baru memang belum bisa. Jadi proses regenerasi jadi masih akan ada gejala sisa seperti itu. Bahkan beberapa pasien pun juga kalau memang backgroundnya ada komorbid ya, komorbid dalam artian misalnya ini alergi atau kemudian
penyakit paru obstruktif kronik misalnya ya, atau mungkin kencing manis ya, itu sebenarnya gejala sisa ini akan extend gitu, akan beberapa lama dia masih ada. Itu karena memang proses dari sel dan juga biomolekuler tubuh kita memang masih berproses Mbak Rita. Jadi yang namanya sitokin dan protein yang lain itu memang masih tanda petik tidak belum stabil ya, gitu. Jadi masih ada Oh, iya, iya. Ini mungkin yang sekarang lagi kita mungkin sering dengar tentang long COVID ya dokter ya. Ini cocok banget dengan ada pertanyaan dokter ya. Dok, sementara banyak pasien yang mengalami long COVID. Kalau seperti ini dikatakan bebas gejalanya kapan ya dokter untuk menentukan akhir dari isolasi? ya. Ya ini susah-susah gampang ya, karena beberapa long COVID ini sebenarnya kalau kita mau lihat satu persatu datanya itu sebenarnya ada background tadi komorbid. Contohnya saja alergi gitu ya. Saya misalkan ini rinitis atau alergi debu atau alergi pagi hari dingin ya, atau mungkin alergi apa makanan misalnya. Sementara ada gejala COVID ini sehingga akan susah menentukan apakah ini gejalanya COVID kemarin ataukah ini memang gejala karena alergi tersebut. Kalau yang seperti ini sebenarnya kita pilihan ada dua, kita kembali ke klinis. Sebenarnya gejala untuk adanya akibat alergi atau semacamnya ya, atau karena penyakit lain itu pasti sangat berbeda dengan COVID. Kalau COVID misalnya ya, hari ini ada bergejala, kemudian dia akan melewati masa inkubasi, kemudian bergejala, kemudian dia pada masa kritisnya itu sekitar memang hari ke-7 sampai 14 ya setelah gejala. Dalam arti masa kritis itu dia bisa cepat memburuk, juga bisa bisa membaik. Gitu. Nah, setelah kita lewat pada hari ini, bila seandainya masih ada gejala, sebenarnya kita harus melihat lagi, anamnesis kembali istilahnya ya, jadi flashback. Sebelumnya gejala seperti ini itu apa sudah ada? Misalkan. Iya, saya juga dengan seperti ini. Nah, kalau seandainya memang ada seperti itu, maka kita harus membedakan ini apakah benar gejala yang kemarin dari COVID-nya atau memang karena background-nya alergi. Nah, kemudian kalau seandainya kita bingung ya antara ini bagaimana sih sebaiknya memang lebih aman kapan untuk extend untuk isolasi sambil kita pantau benar seandainya gejala tersebut tidak memburuk, dan sudah lewat dari awal infeksi gejala COVID ya, maka mungkin itu bukan bagian dari gejala infeksi COVID. Asal saat isolasi memang taat prokes dengan benar, dalam arti karena reinfeksi bisa terjadi ya, dalam arti saya hari ini misalkan contoh ya, tanggal 1 bergejala, kemudian tanggal 6 itu swab PCR positif ya, atau tanggal 5 lah katakanlah. Kemudian isolasi sampai tanggal misalkan sampai tanggal 20 ini masih ada gejala. Nah, ternyata pada saat masa isolasi itu yang bersangkutan itu tidak isolasi dengan benar, misalnya ini ya, masih tanda petik masih nonggo ya, jadi masih ada tamu, masih kemana, karena ringan, karena gejala ringan, dan mungkin masih ke ATM seperti itu, mungkin juga tidak saat proses. Nah, itu infeksi bisa saja reinfeksi bisa terjadi pada masa itu. Jadi intinya sebenarnya isolasi itu untuk membatasi penularan dan juga dari yang konfirmasi itu agar tidak ada infeksi yang baru. Karena kalau ada infeksi baru, yang misalnya tanggal 1 gejala, tanggal 6 swabnya positif, kemudian tanggal 10 ada infeksi baru, maka ini akan jadi hitungan baru, maka itu bisa saja menyebabkan misalnya yang disebut long COVID. Oh, ada satu kata kunci nih dokter yang bisa kami gunakan untuk pasien isolasi. Ternyata isolasi itu bukan hanya untuk memutus penularan dari kita ke orang lain, tapi juga untuk memutus agar kita sendiri nih tidak ada reinfeksi baru gitu ya dokter ya, ternyata ya. Kadang-kadang kan pasien itu cuma berpikiran bahwa aku tidak menularkan orang lain gitu ya. Aku tidak, iya. Satu kata kunci baru ini dokter yang bisa mungkin kami gunakan ke pasien kami, bahwa ketika tidak taat prokes bisa jadi dia nanti bisa makin ekstensi ya waktunya, karena bisa jadi nanti ada gejala baru yang timbul gara-gara dia
KTM lah, mau beli apa ya. Terima kasih dokter, luar biasa kalau yang ini. Dokter, ada pertanyaan lagi bahwa berarti tadi extense-nya itu bisa berapa lama dokter? Tergantung dengan setelah kita apa ya, kita screening ya, setelah kita lihat ya dia itu ada memang alergi bawaan atau memang ini adalah kombin dari COVID-nya itu ya. Iya, jadi ini case by case Mbak Anita ya. Jadi kita lihat kasus per Oke. kasus, tidak bisa. Pokoknya ini ya. Kalau secara umum memang tadi 3 hari bebas gejala. Tapi kalau ternyata gejala itu persisten, maka kita harus ngecek ulang apakah memang benar ini gejala dari COVID itu ataukah karena penyakit yang lain. Nah, ini saya perlu pendekatan sendiri, analisis ulang, kemudian mungkin kita evaluasi bagaimana kemarin isolasinya, apakah jangan-jangan juga reinfeksi kembali, yang kita khawatirkan sebenarnya. Kalau mungkin penyakit lain sih, insya Allah sih mungkin tidak tanda petik ya, penularannya tidak seperti COVID ya, tapi kalau reinfeksi kembali, nah itulah maka kita yang akan memberikan nanti gitu. Jadi malah bisa ya keluar malah bisa masih bisa menimbulkan atau menularkan. Ya, dokter. Dokter, berarti ketika kita sudah negatif ya, negatif ataupun lepas pantau itu bisa terjadi reinfeksi ya dokter ya, terkontaminasi lagi itu bisa dokter? Sangat bisa, sangat bisa. Oh, bukan karena saya ada pasien ya dokter ya yang dia itu sudah merasa punya antibody, jadi dia mobilitasnya semakin ditinggikan setelah dia lepas pantau dan dinyatakan negatif. Iya. Berarti itu bisa reinfeksi ya dokter ya? Bisa. Jadi begini, untuk antibody ya, sebenarnya penyakit apapun sih ya, cuman yang kita fokus sekarang misalkan COVID ya, itu akan menurun kadarnya sebenarnya dalam beberapa bulan. Ya, kurang lebih ya, ini saya masih belum banyak baca penelitiannya, cuman mungkin sekitar ya setelah 3 bulan, 6 bulan tuh maka antibody itu akan menurun. Walaupun nanti setelah divaksin ya, jadi kita harus evaluasi ulang. Dan kalau ada antibody itu bukan berarti kita tidak bisa tertular atau tidak bisa menjadi sumber penularan. Jadi ya bisa saja mungkin kita kalau kita tetap tidak taat prokes maka mungkin akan ada virus yang nempel misalkan di hidung, di mata, di mulut ya. Tapi kalau kita punya antibody, insya Allah itu tidak akan menimbulkan angka kesakitan atau yang parah atau misalkan menimbulkan berat sampai gejala sampai ke arah kematian misalnya seperti itu. Jadi antibodi itu melindungi agar tidak terjadi suatu keparahan dari penyakit sebenarnya, tapi tidak melindungi dari apa namanya agar dia tidak tertular. Gitu. Kalau tertular mungkin bisa aja kalau kita tidak memakai masker, tidak hand hygiene atau cuci tangan dengan baik, maka suatu saat ya kalau memang masih ada virus corona ini di lingkungan atau di orang lain, ya kita bisa saja masuk ke sini, sebenarnya singgah gitu di hidung. Ya. Dengan singgah seperti itu juga bisa menjadi transporter untuk orang lain berarti dokter? Iya, jadi tetap walaupun ada yang sebenarnya Ini ada gangguan sinyal ya. Mohon maaf, ini ada masalah teknis. Saya undang kembali nggih Dokter Dewi. Jadi mohon maaf ya dokter. mohon maaf bukan sih. Ya, nggak apa-apa dokter. Nah, ini di sini tadi kita membahas tentang reinfeksi ya dokter ya. Berarti bisa jadi untuk teman-teman yang sudah terkonfirmasi dan sehat, itu bisa ada reinfeksi baru. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan ya dokter ya.
Nah, dokter ini ada pertanyaan yang menarik, dokter. Isolasi itu maksimal berapa hari ya? Saya dirawat sudah 20 hari kok masih belum boleh pulang. Padahal gejala sesak sudah tidak ada. Ya, ya, apalagi ini konteksnya di rumah sakit ya, Mbak Anita, di mana ada eh, pasien ya, tidak hanya COVID sebenarnya, pasien saja, pasien semua saja, apalagi pasien COVID ya, di mana imunnya sedang turun, apalagi ada usia lanjut, kemudian ada komorbid, itu sebenarnya masalah COVID-nya dalam arti gejala sesak atau yang lain ya, gangguan yang lain itu sebenarnya mungkin bisa teratasi. Tetapi tadi sekuelenya atau mungkin gejala sisa yang tadi yang akan menimbulkan suatu penyakit yang baru, tanda petik misalnya ini ada infeksi bakteri. Nah, jadi saat dirawat itu resiko infeksi bakteri juga meningkat, tetapi COVID-nya sudah, tapi ada infeksi bakteri, kemudian ada kondisi yang memang belum bisa dipulangkan, misalnya ada gangguan elektrolit, ada gangguan misalkan kurang dari protein ya, karena kemarin habis infeksi berat ini COVID ya, mungkin penyakit komorbid belum terkontrol, nah seperti itu. Memang kebanyakan akhir-akhir ini memang sekuele atau gejala sisa setelah COVID itu semakin banyak. Beberapa pasien itu memang sudah baik ya, dalam arti sudah tidak demam, sudah tidak sesak seperti tadi, oksigen juga sudah dikurangi ya. Cuman eh, untuk mobilisasi dalam arti pergerakan ya masih lemas, masih mungkin eh, apa namanya pusing karena tiduran terus di tempat tidur, masih nafsu makan belum baik sehingga protein darah juga berkurang, sehingga gangguan keseimbangan elektrolit dan cairan ya. Nah itu seperti itu yang harus kita juga benahi. Jadi balapan ya. Jadi saat kita melakukan COVID, kondisi berat itu semua seperti obatnya banyak sekali. Memang seperti itu karena semua itu saat COVID apalagi yang berat itu semacam ada bakteri dalam tubuh kita, istilahnya bagai sitokin. Sitokin itu adalah protein-protein yang mengatur, mengontrol proses inflamasi di tubuh. Itu semua langsung berat begitu. Jadi bagaimana kita mencegahnya? Tidak seperti misalkan infeksi TBC gitu. Kita udah selesai ini obat TBC, ya. Kalau ini kita belum tahu lewat jalur mana kita harus baik, makanya mungkin ada modalitas terapi, misalkan terapi plasma, kemudian ada obat antiviral, ya, ada kita berikan juga antibiotik, ada kita berikan suportif yang lain, termasuk latihan napas dan sebagainya. Karena kita semua mau mencegah semua itu saat bersamaan, gitu, termasuk gangguan koagulopati atau pembekuan darah, ya. Jadi termasuk juga komorbidnya harus kita treat juga. Kita kalau enggak salah satu loss kita kontrol, maka ya itu tadi akan menjadi prolong, akan menjadi keadaan seperti itu. Oh, berarti mungkin ini tadi dari Farel di Batu, untuk sesak sendiri, sesak aja itu bukan salah satu indikator untuk bisa memulangkan pasien ya dokter ya, tapi banyak sekali indikator yang harus dicek agar ketika dipulangkan, apalagi ini kayaknya kasusnya adalah MRS ya dokter ya, rawat inap ya, sehingga banyak sekali yang harus dikontrol ataupun yang harus dipantau sehingga menjadi case untuk memulangkan pasien gitu dokter ya. Iya. Dokter, ini ada pertanyaan yang sering sekali disampaikan oleh pasien kami yang terkonfirmasi adalah anak-anak ataupun balita. Apakah ketika sudah sembuh itu organnya bisa berkembang secara maksimal ataupun apakah nanti ada gangguan-gangguan organ tubuh dalam, kalau rata-rata anak kecil itu kan OTG ya dokter ya, OTG, sehingga ini apakah mempengaruhi perkembangan ataupun apa ada kerusakan organ di dalam tubuh gitu dokter? Ya, terima kasih. Mungkin saya kurang tepat ya kalau menjawab ya, karena ilmu kesehatan anak sudah tidak update teman-teman dari spesialis anak atau pediatri. Cuman saya mencoba ini aja ya. Untuk tidak hanya anak sih sebenarnya ya, semua pasien baik dewasa dan juga termasuk usia lanjut ya, itu memang setelah COVID akan ada, misalkan bisa saja masih ada gejala sisa seperti tadi. Untuk pasien yang dewasa atau usia lanjut memang kan tidak ada proses atau proses regenerasi sel atau pertumbuhan sel itu kan memang tidak seperti saat kita masih anak-anak. Dimana masih pada anak itu proses pertumbuhan semuanya, sel-sel apa aja itu semua masih akan bertumbuh. Nah,
logikanya kalau misalkan seandainya ada gejala COVID, kemudian mengingati satu sel yang lama, kemudian dia tanda petik masih belum bisa pulih selnya, kemudian di sisi lain pertumbuhan sel yang baru ini yang berfungsi sama dengan sel tersebut itu banyak, maka otomatis fungsi sistem organ di situ maka akan bisa ditopang atau bisa tanda petik tidak mempengaruhi secara keseluruhan karena banyak pertumbuhan yang sel-sel baru atau banyak tanda petik ya ada baru yang dia lebih sehat. Gitu. Tapi pada usia dewasa, apalagi usia lanjut di mana pertumbuhan sel tersebut tidak secepat saat kita masih usia anak-anak atau usia pertumbuhan. Nah, itu yang menyebabkan beberapa gejala sisa atau gangguan misalkan gangguan pernapasan, gangguan paru ya, agak jalan sedikit agak sesek ya, itu adalah tidak sama dengan pada anak. Kira-kira kurang lebih seperti itu sih, karena proses penggantian sel tadi. Berarti itu juga dipengaruhi oleh penyakit bawaan dari anak tersebut ataupun dari gejala-gejala yang timbul pada saat dia terkonfirmasi ya dokter ya. Dokter kembali ke long COVID ya dokter. Untuk long COVID itu apakah sudah bisa langsung beraktivitas ketika sudah dikatakan lepas pantau, kemudian masih ada gejala-gejala yang timbul, itu apakah sudah bisa beraktivitas kembali? Ya, secara teori dari CDC dan WHO memang setelah 14 hari itu resiko penularan kecil dan bahkan tidak ada ya untuk seperti itu. Jadi sebenarnya kalau memang masih ada gejala, tapi prinsipnya tadi tetap kita lihat dulu, kita pilih dulu apakah gejala tersebut itu murni dari COVID-nya atau memang dari penyakit yang sebelumnya, contohnya tadi alergi. Kalau kita memang yakin ya memantau tanda petik ya kita yakin bahwa itu bukan dari COVID yang kemarin dan kondisi klinisnya yang sudah sehat, ya kita boleh mengaktif atau menyarankan bahwa yang bersangkutan bisa melakukan aktivitas kembali dengan protokol kesehatan. Ini ada pertanyaan lagi ya dokter ya. Dokter, kadang beberapa hari setelah isolasi ada pasien yang inisiatif memeriksa swab antigen sendiri. Dan ketika hasilnya negatif, merasa sudah sehat dan minta lepas pantau. Nah, ini mungkin dilema juga ya dokter ya tentang antigen. Iya, ini berarti sedikit masuk pada antigen ya, bahwa sebenarnya pemeriksaan penunjang dalam hal COVID ini sangat banyak dan cepat sekali perkembangannya. Dulu awalnya hanya sekedar rapid, kemudian ada ECLIA, kemudian ada antibody, kemudian sekarang ada swab antigen, tetap tertinggi adalah swab PCR. Kalau kita merujuk dari bagaimana swab antigen itu penempatannya, memang kalau saat pada kasus antigen seperti misalnya antigen pada demam berdarah itu hanya bertahan beberapa hari saja. Jadi kalau kita misalkan ada gejala ringan tanggal 1, kita swab antigen tanggal 3 positif, mungkin nanti tanggal 8 swab antigen kita mungkin sudah negatif. Nah, padahal kita itu masih belum tentu masih bisa menularkan juga. Jadi tetap hitungnya 10 hari. Nah, apakah dari penelitian memang benar swab antigen negatif, tapi saat tanggal 8 tadi itu bisa saja swab PCR positif dan itu masih bisa menularkan karena rate-nya penularan itu memang sedang tinggi-tingginya sampai 14 hari tadi. Jadi tidak bisa menjamin bahwa kalau swab antigen negatif maka dia tidak menularkan ya. Kalau dia misalkan ada gejala, swab antigen tersebut harus wajib diulang. Kalau untuk menegakkan diagnosis, kalau untuk follow up, saya rasa swab antigen mungkin kurang tepat juga ya, karena beberapa hari setelah itu maka swab antigen itu sudah akan hari seperti itu. Berarti swab antigen itu apakah boleh untuk menentukan lepas isolasi, dokter? Bukan menentukan lepas isolasi kalau menurut saya. Jadi isolasi tetap sesuai tadi karena tujuan isolasi itu untuk mencegah penularan dari yang sakit yang sehat atau yang sakit itu tertular kembali oleh yang tanpa gejala. Tetap berdasarkan hari rate penularan tinggi tadi, yang sekitar 10 sampai 14 hari.
Kalau untuk hanya misalkan untuk memastikan follow up bahwa misalkan kesehatan bekerja tadi, ya silakan Hmm. saja gitu. Tapi tidak untuk Hmm. antigen saya negatif berarti saya tidak mengeluarkan. Kalau masih dalam 10-14 hari sebaiknya kita dicek kembali, sebaiknya kita isolasi Hmm. dulu lah. Karena walaupun ada banyak kasus soalnya swab antigen negatif, swab PCR-nya positif dan juga ada baliknya. Nah, ini proses diagnosis ini yang memang masih harus kita apa namanya kita telah lagi misalkan di mana posisi untuk swab antigen dan swab PCR itu. Hmm. Berarti ya selesaikan dulu masa isolasinya gitu ya dokter ya. Selesaikan dulu masa isolasinya. Apabila memang membutuhkan follow up, monggo lakukan follow up. Namun kalau untuk antigen ataupun antigen pada saat proses isolasi itu memang tidak disarankan karena akan menjadikan kegalauan ya dokter ya. Iya betul. Ya jangankan swab antigen ya, kadang saat isolasi pada awal swab PCR gimana? Kemudian saya nggak percaya saya masa positif denial. Kemudian dia swab PCR di tempat lain. Nah dua Hmm. tempat ini kan reagennya berbeda, labnya berbeda, tekniknya walaupun sama-sama PCR, tetapi kan pengerjaannya pasti ada sedikit perbedaan. Nah, inilah yang menyebabkan bisa ada terjadi perbedaan hasil. Terus akhirnya Hmm. bingung, galau. Saya jadinya negatif, lalu saya percaya. Akhirnya bagaimana? Nah, kalau gitu harusnya di swab lagi yang ketiga, maka kita lihat. Nah, atau mungkin di swab ulang di tempat yang tadi. Karena memang pada saat tes itu memang kan ada apa namanya, ada sensitivitas dan spesifitas dan juga ada tingkat kesalahan yang bisa ditoleransi seperti itu. Hmm, ya ya dokter ya. Berarti ya kan kalau masyarakat nih senangannya yang negatif ya dokter ya. Jadi kalau nanti swabnya di tempat lain yang satunya positif, pasti percayanya sama yang negatif. Ya, iya saya juga senang yang negatif kok. Ini kalau ini ada pertanyaan lagi dokter. Dokter izin bertanya, suami saya PCR tanggal 1 hasil positif dengan CT 35. Sekarang masih melakukan isolasi sudah hari ke-12. Hari ke-11 kok baru muncul anosmia ya dokter? Itu bagaimana? Ya, jadi begini, beberapa ya semakin ke sini itu memang gejalanya itu sangat bervariasi ya. Jadi bisa saja pada saat awal sebenarnya CT itu kan apa ya istilahnya CT itu seperti grafik ya. Kalau kita lihat mungkin seperti kurva begitu ya. Jadi saat misalkan satu awal positif itu kita belum bisa mengetahui polanya dia tuh yang di puncak di awal di puncak atau di buntut ya atau akhir dari gejala atau akhir dari penyakit tersebut ya. Karena kalau di awal saat CT value 35 berarti dia tanda petik dia masih akan mau turun nih. Nah, kurvanya masih akan menurun. Nah, saat kurva menurun ini maka sebenarnya itulah puncaknya pada hari ke sekitar 10-14 inilah maka dia baru akan sedang potensi menularkan lebih besar di situ. Jadi mungkin agak hati-hati ya untuk menginterpretasikan CT seperti ini. Karena kalau untuk satu kali pemeriksaan positif CT-nya tanda petik mau mendekati cut off atau batas ya itu mungkin kita bisa saja ini mau sembuh ya belum tentu juga nih kalau memang dia baru mau mulai penyakitnya itu baru dimulai maka dia pasti akan ya pasti menurun nanti pada beberapa hari berikutnya dia pasti mungkin biasanya akan timbul gejala itulah yang bahaya dari isolasi dipantau itu karena dalam beberapa hari ke depan tuh gejala bisa sangat fluktuatif dengan sangat cepat ya bahkan usia muda sekalipun beberapa kasus itu juga bisa tahu-tahu sesak mendadak padahal kemarin masih baik-baik saja seperti itu. Berarti untuk jumlah CT ini nggak bisa menjadi acuan bahwa kita sekarang puncak infeksi apa tidak ya dokter ya? Iya, apalagi itu baru satu kali pemeriksaan. Nah, makanya tadi pada saat kondisi gejala berat atau critically ill di rumah sakit, maka boleh dilakukan pemeriksaan ulang swab PCR. Tapi dengan harapan ini bisa mengkonfirmasi, oh ya saat awal datang diagnostik PCR swab hasilnya sekian. Para ahli misalnya melihat mungkin CT-nya. Kemudian kok saat ini klinis sudah membaik dari awal yang berat. Coba kita lihat. Oh ya benar kan ini sudah kurvanya itu sudah mau
membaik. Oke, berarti memang benar ini klinisnya membaik. Atau sebaliknya, saat dirawat kok tambah memburuk ya klinisnya, kondisi pasien, coba kita lakukan ulang. Ternyata memang CT-nya misalkan atau hasil PCR-nya mungkin masih rendah. Berarti ini memang baru terjadi badai sitokin, badai apa namanya gejala yang berat ini baru jadi saat ini, justru disinilah puncak penularan paling tinggi dan juga resiko masa kritisnya itu di sini. Hmm, berarti sebetulnya puncak penularan itu bukan ketika hasil swab keluar ya dokter ya, ketika kita mulai bergejala ya dokter ya. Uh, ya gini ya, puncak penularan itu kalau secara uh, teori ya dari sisi WHO itu memang saat uh, dari kita awal gejala sampai 10 hari 14 hari setelah kita diagnosis ya atau mungkin ke depannya. Tapi saat kita belum bergejala, kita misalkan tanggal 1 kita makan-makan nih ya, kemudian ada satu teman yang positif. Nah, kita ikutlah virus itu ke kita, misalnya ini, misalnya contoh. Kemudian kita nggak gejala nih, santai aja, oke. Kemudian tanggal 5 kita baru bergejala. Tanggal 1 sampai 5 itu juga bisa menularkan, gitu. Walaupun memang mungkin bukan tanda petik puncak ya, karena gejalanya tidak masif, tidak ini mungkin viral load kalau kita cek mungkin masih rendah di situ mungkin, tapi bisa menularkan. Nah, itulah problemnya kenapa kita harus kalau di melacak kontak erat itu harus menurut 14 hari ke belakang, karena saat ini timbul infeksi, kemudian bergejala, kemudian di swab, memang isolasi ditambah 10 sampai 14 hari ke depan. Nah, berarti 14 hari setelah dinyatakan terkonfirmasi, kita harus menurut 14 hari ke belakang, dia kontaknya siapa. Eratnya ya. Oh iya ya, iya dokter. Luar biasa menggalaukan memang ya kalau kita membahas tentang isolasi ya dokter ya, apalagi kalau untuk kita yang minim minim apa ya, minum edukasi terkait kita hanya berpakuan sama hari ya hari, padahal ternyata untuk menentukan lepas pantau itu bukan hanya tentang hari, tapi ternyata ada indikator-indikator yang harus kita lihat ya dokter. Jadi menurut saya teman-teman ini live Instagram kita ini akan menjadi apa ya dokter ya, satu bahan yang ketika nanti kami mau apa ya, mengedukasi pasien pantauan kami yang udah ngotot mau dikasihkan surat padahal sebelum selesai waktunya isolasi, live hari ini bisa menjadi satu satu pegangan kami yang bisa kami monggo didengarkan dulu didengarkan dulu kapan bisa dinyatakan. Dengarkan dulu ini Ya Mbak dokter. Dukun ya. Ya dokter. Dokter ini kita tidak terasa udah 45 menit dokter ya. Kita tinggal 10 menit lagi. Di mana 10 menit terakhir ini mungkin ada nih dokter saran ataupun himbauan dari dokter. Apa nih yang harus kami lakukan ketika kami kondisi mungkin belum naudzubillah min dzalik ya dokter ya, kondisi pandemi seperti ini agar tidak terkonfirmasi ketika kita isolasi, apa yang tetap harus kita patuhi, apalagi sekarang sudah ada vaksin ya dokter ya, banyak yang mengatakan bahwa Korea sudah vaksin, saya bisa dong traveling lagi, jalan-jalan lagi. Nah apa nih dokter pesannya kepada Sobat Panji nih? Iya, ya pasti ada vaksin ya, jadi makin pede tanda petik ya. Oke, jadi tetap ya, karena ini penyakit saluran infeksi saluran pernapasan ya, yang menular itu yang ngomong ya, apalagi dan juga kontak dalam arti memegang benda yang memang itu ada virusnya, kemudian kita nggak sengaja megang wajah ya, yang masuk bisa ke mukosa kita, misalkan mata, hidung ya, dipegang sesuatu belum cuci tangan atau hand hygiene ya, kita kemudian ngupil misalnya seperti itu ya, bisa saja itu masuk. Nah kalau sudah virus masuk, memang tadi vaksinnya tidak bisa mencegah kita tertular, tapi vaksin hanya mencegah kita agar tidak sampai kalau misalkan tertular atau terinfeksi, kita tidak sampai ke dalam kondisi yang berat, harapannya seperti itu. Tapi tentu saja harus diperhatikan ya, karena kemarin kan diteliti efikasi sekitar 65% ya untuk yang ini. Memang itu sangat bervariasi antar populasi, karena memang
semakin kita banyak cakupan vaksin kita tinggi, saya rasa kita akan bisa semakin melindungi komunitas, dalam arti akan bisa tercapai herd immunity yang akan nanti direncanakan agar bisa membentengi yang agar COVID ini tidak semakin tanda petik meluas dan memberat ya, tapi tetap pencegahan terhadap ada yang terpapar atau tidak itu adalah dengan 5M sekarang ya, jadi tidak hanya 3M lagi tapi tetap tambah 5M itu sebenarnya gitu. Berarti yang harus ditekankan untuk Sobat Panji bahwa vaksin ini digunakan untuk menekan agar kita tidak sakit ya dokter ya, agar ketika virusnya masuk kita tidak sampai sakit. Dan untuk teman-teman yang sudah mendapatkan etiket, tolong jangan ragu untuk melakukan vaksinasi karena vaksinasi ini akan membentuk herd immunity ataupun akan membentuk satu imunitas kelompok ya dokter ya, sehingga kita ini kayak saling membantu untuk yang lain ya dokter. Dokter, ini tadi saya mau closing, ternyata ada pertanyaan yang cukup menarik dokter. Mohon maaf ya dokter ya. Setelah dinyatakan positif hari ke-14, pup dan kencing keluar darah hari ke-18. Kondisi ngedrop, apa nanti ada penyakit lagi dokter penyakit lain? Sebelumnya tidak pernah mengalami penyakit seperti ini. Jadi mungkin beliaunya sudah lepas pantau dokter, tiba-tiba hari ke-18 itu ada keluhan baru. Itu bagaimana dokter? Iya, kalau seperti ini memang kita harus periksa dulu ya Mbak Lila, kita harus lihat setiap kasus berbeda, mungkin saja memang ada penyakit yang lain ya. Kalaupun bisa apakah karena COVID-nya ya mungkin masih bisa, tetapi kalau tadi ada misalkan resiko infeksi kembali ya. Nah, terus kita harus periksa dulu, kita harus pastikan jangan-jangan memang ada penyakit yang lain yang tidak terkait dengan COVID gitu. Jadi nanti kesannya ini di COVID-kan, nah itu yang menyebabkan stigma di masyarakat. Aku takut periksa karena nanti di COVID kan. untuk memilah betul agar jangan sampai tercampur begitu. Karena kasihan pasien yang lain juga sebenarnya seperti itu. Kita harus periksa dulu Ya. ya. Jadi betul-betul. Berarti Sobat Panji jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan ke Fasiankes karena di Fasiankes berikan kepercayaan kepada kami bahwa kami memberi diagnosa sesuai dan tidak di COVID-kan ya dokter ya. Karena memang yang perlu dipahami Sobat Panji bahwa COVID ini adalah suatu hal yang baru. Jadi semua masih teraba-raba, belum ada pakemisasi dari gejala-gejala ini karena reaksi tubuh setiap orang itu berbeda-beda, dokter ya. Tetap lakukan protokol kesehatan 5M. Untuk yang sudah mendapatkan etiket, segera lakukan vaksinasi. Kemudian untuk Sobat Panji yang memiliki gejala apapun itu, segera kunjungi Fasiankes terdekat. Dokter, terima kasih atas waktunya luar biasa hari ini, dan saya mengingatkan juga kepada teman-teman Sobat Panji, jangan lupa untuk bisa bergabung ataupun melihat konten di divisi tropik infeksi, ada tentang ada apa dengan COVID nih. Akan banyak sekali informasi-informasi yang sudah dilakukan Terima kasih Dokter Dewi, sehat-sehat selalu. Saya mau udah sedikit nih, boleh ya? Bentar aja. Boleh dokter, boleh. Ini ala-ala ya, kita kan masih 17-an. Saya mau pantun dikit nih ya. Pergi ke sawah menanam sawi, jangan lupa membawa peralatan. Meski sudah selesai isolasi, tetap harus protokol kesehatan. Mantap, top sekali dokter. Bisa kami jadikan salah satu media informasi nih buat teman-teman kami yang sudah lepas pantau. Dokter Dewi, terima kasih. Salam untuk teman-teman di RSSA dan juga di Tropik Infeksi ya dokter. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf dari kami Puskesmas Polowijen apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman Sobat Panji, sampai ketemu lagi di Puskesmas Polowijen lebih dekat di hari Jumat live minggu depan ya. Klik notifikasinya karena setiap Jumat kami akan live bersama narasumber yang sudah ahli di bidangnya. Terima kasih, Polowijen lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.